Baik, bisa dengar suara saya? Bisa, Baik, Pak. sudah bisa dengar suara saya? Halo, sudah bisa dengar suara saya belum? Sudah, Bapak. Baik, saya mulai sekarang. Penggunaannya bisa diperhatikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar yaitu tentang perpajakan ya. Mungkin sebelumnya mahasiswa sudah mengenal apa yaitu tentang perpajakan. Sudah kelihatan gambarnya? Kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di perkuliahan saya perpajakan ya. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan bahas ya tentang perpajakan dari PW pasal 21, 22, 23, 24, 25 ya, sampai nanti kita akan belajar tentang SPT ya. Sebelumnya saya mohon maaf tidak pakai live streaming karena OBS saya bermasalah. Jadi sudah saya coba-coba masih gagal setting karena Windowsnya bermasalah, tidak support dengan Windows saya. Besok akan saya perbaiki dahulu. Untuk mata kuliah ini nanti kita pakainya Google Meet dahulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga mahasiswa dan mahasiswi dalam keadaan sehat ya, bisa mengikuti mata kuliah saya hari-hari ini ya. Perkenalkan, nama saya Pak Eka Satria Wibawa ya, dari Prodi Komunikasi Akuntansi ya. Nanti kita akan belajar tentang perpajakan. Nanti kita akan mengenal dahulu apa itu tentang perpajakan. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, nanti kita diharapkan di dalam mata kuliah hari ini mahasiswa dapat mengetahui yaitu tentang pengertian pajak, jenis pajak, fungsi pajak ya. Sampai nanti kita akan bahas tentang subjek pajak. Pengertian pajak ya, itu adalah pajak yang dapat dikatakan sebagai tulang punggung ya dalam penerimaan negara, yang diandalkan ya di samping penerimaan dari sektor migas, penerimaan negara dari sektor pajak tetap menjadi primadona hingga dewasa ini ya. Jadi beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara ya di bidang perpajakannya. Jadi hal ini dibuktikan dengan berlakunya tax amnesty ya. Mungkin ada yang mahasiswa sudah bekerja pernah mengenal yaitu namanya tax amnesty ya. Tax amnesty ini digunakan untuk ya karyawan atau sebuah lembaga, badan, PT-PT, CV
ya, atau karyawan yang sudah bekerja tapi belum melaporkan harta kekayaannya. Contohnya yang belum melaporkan harta kekayaannya itu bisa yang belum melaporkan hartanya seperti tanah, bangunan, kekayaan pribadinya atau tabungannya, itu biasanya kalau belum dilaporkan dalam SPT tahunan pasti akan kena denda atau penalti ya, karena itu kalau di dalam laporan pajak itu harus lengkap jelas ya dalam pelaporan pajaknya, sampai pelaporannya itu harus jelas. Jadi sekarang itu Direktorat Pajak itu sekarang lebih ketat ya, sehingga sekarang pelaporannya lebih detail, apalagi dalam kegiatannya tes online-nya itu perlu diperhatikan dalam pelaporannya. Kita terlambat sedikit aja dalam pelaporan pajak, kita pasti akan kena denda ya, kena denda bisa sampai kalau orang pribadi hingga 100.000 ya, tapi kalau badan itu bisa sampai 1 juta. Nah, kalau orang pribadi itu wajib melaporkan semua harta yang kita miliki ya. Kalau badan ya kekayaan asetnya itu wajib sekali dilaporkan, apa saja yang dia miliki dalam sebuah lembaga tersebut, di dalam instansi tersebut, dalam perusahaan tersebut ya, itu wajib sekali dilaporkan ya. KTCV, PT ya, apotek ya, firma, itu wajib sekali dilaporkan di dalam pelaporannya. Sehingga perlu diperhatikan sekali dalam pelaporannya. Sekarang itu sudah ketat ya, sehingga pelaporannya lebih diawasi dalam sekiat kita pelaporan pajaknya. Nah, ini kalau dalam istilahnya, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang ya, yang dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraseptasi ya, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umumnya. Mungkin kalian kalau di jalan ya raya itu ada pemungutan parkir ya. Nah, pemungutan parkir kalau sudah resmi itu ada tiketnya atau ada kartisnya yang sudah mendapatkan izin dari pemerintahan kota ya. Nanti kalau misalnya kalau beda dengan yang di jalan-jalan secara umum liar ya, itu kalau di toko-toko ya tidak ada, tapi kalau di lembaga-lembaga instansi ya sudah resmi biasanya ada ya. Itu nanti masuknya kemana? Sebagian masuk ke pajak dan nanti sebagian lagi masuk ke tokonya tersebut ya, dalam lembaganya tersebut ya, dalam perusahaannya tersebut ya. Jadi nanti akan masuk ke pajak. Nah, kalian juga membayar namanya kendaraan setiap 1 tahun sekali, pajak kendaraan itu juga namanya kena pajak ya. Kalian beli barang di luar itu juga sudah kena pajak. Jadi ya sudah, kita ini sudah mengenal namanya pajak ya. Kalian belanja di mall ya, belanja di toko-toko itu sudah termasuk pajak ya. Udah berapa persen pajak PPN sekarang ini ya. Jadi sekarang itu pajak PPN sekarang itu sudah naik ya. Yang dulunya 10% sekarang menjadi 11% ya. Makanya sekarang itu pajak sekarang makin naik ya. Dan pajak sekarang itu makin ketat dalam pelaporannya. Kita terlambat sedikit kita sudah akan kena denda. Makanya ini berhati-hati kalau kita sudah mulai melakukan
salah satunya pelaporan pajak yang berdasarkan undang-undang negara, ya. Nah, di pajak ini juga penting sekali dalam pendapatan negara. Tujuannya apa? Ya, kita membayar pajak itu ada tujuannya, ada manfaatnya. Jadi sehingga untuk perkembangan infrastruktur yang ada di Indonesia, ya, untuk perbaikan jalan itu juga akan masuk di dalam anggaran APBD, anggaran pembangunan daerah, ya. Ada juga dalam pembangunan kota, ya. Itu ngambil dari mana? Dari pajak. Dari rakyat kembali pada rakyat, ya. Nah, pajak ini juga membantu juga kepada kita, kembali lagi pada kita. Contohnya, pada waktu kita dulu kena kasus COVID-19, ya, itu pajak berperan penting dalam salah satunya apa? Pendapatan pajaknya membantu rakyat, ya, warga-warga negara Indonesia yang terdampak, ya, mendapat bantuan, ya, dari Menteri Keuangan. Lu ngambil dari mana? Dari pendapatan negara. Pendapatan dari negara dari mana? Dari pajak. Pajak dari mana? Dari iuran rakyat, ya. Jadi digunakan untuk pengeluaran juga, ya, kembali lagi kepada kita sendiri, ya. Makanya kita harus selalu tertib dalam pelaporan pajak, ya. Nah, ini kalau pengertian berdasarkan Profesor Dr. Rahmat Soemitro, ya. Jadi iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan, ya, dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umumnya. Nah, itu kalau berdasarkan pengertian dari Profesor Dr. Rahmat Soemitro Sarjana Hukum. Jadi iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umumnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri yang melekat, ya, di antara lain dapat dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang, ya, serta aturan pelaksanaannya. Dalam pembayaran pajak, ya, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Nah, pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, ya. Jadi pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya terdapat surplus dari untuk membiayai public investment-nya. Jenis-jenis pajak, ya, berdasarkan golongan yang perlu kita ketahui, ya. Itu ada pajak langsung, ya, di pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau orang lain. Contohnya ada pajak penghasilan PPH, ya, ada pajak bumi dan PBB, ya. Mungkin kalian yang sudah bekerja masih pernah mengenal namanya pajak penghasilan, ya. Ada PPh pasal 21, ya, PPh pasal 25, ya.
ada pajak bumi dan bangunan. Setiap 1 tahun sekali, ya, kita wajib melaporkan PBB kita, pajak bumi kita. Dinilai dari mana pajaknya? Dinilai dari nilai harga jualnya. Makanya di sini kalau misalnya kita lihat dulu dari mana kalau kita PBB. PBB itu bisa dilihat dari harga jualnya. Nah, di dalam harga jualnya nanti kita bisa mengetahui bahwasannya ini pajaknya kenanya berapa, ya. Jadi kita kena berapa, ya, itu akan kita ketahui, ya, kalau kita sudah menggunakan pajak penghasilannya. Nah, terus kalau pajak penghasilan itu dari mana? Pajak penghasilan itu dari pendapatan kita, ya. Pendapatan kita itu setiap tahunnya berapa, tinggal nanti kita kalikan, ya, nanti akan kena pendapatan langsung, ya. Langsung kita bayarnya kemana? Ke kantor pos bisa, di bank bisa, ya. Nanti kita menggunakan namanya kode billing, ya, untuk membayar pajaknya. Nah, pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya bisa dilimpahkan kepada pihak lain atau orang lain. Contohnya pajak penjualan atas barang mewah, pajak pertambahan nilai atau PPN, biaya materai, cukai impor atau pajak ekspor, ya. Itu secara tidak langsung kita sudah membayar pajak, ya. Mungkin ada yang sudah mengenal namanya PPN. Nah, PPN ini, ya, setiap kita melakukan pembelian, ya, nggak usah jauh-jauh. Pada waktu kita beli di Indomaret, kita membeli barang, kita otomatis sudah mengenal namanya PPN, ya. Maksudnya sudah terkena itu PPN-nya. Dari pajaknya berapa PPN-nya kita sudah kena, ya. Terus ada import, ya, biaya impor. Pada waktu kita mengimpor barang, pasti kita akan terkena pajak langsung. Materai, ya, biaya materai. Kita membeli materai aja kita sudah kena pajak. Terus kita menjual barang-barang mewah, ya, seperti mobil mewah, itu sudah secara otomatis kita sudah kena pajak, ya. Nanti dari pajak itu akan kembali kepada negara sebagai pendapatan negara, ya, nanti akan kembali untuk dikembalikan kepada rakyat, ya. Untuk apa? Pembangunan daerah, ya, pembangunan jalan-jalan yang rusak, infrastruktur, ya, seperti kemarin Pak Jokowi membuat jalan jembatan, ya, dari Solo ke Semarang, ya. Itu dari mana? Dari pajak, dari pendapatan negara, ya. Itu salah satunya, ya. Pajak itu juga sangat berperan penting dalam pendapatan negara. Nah, jenis-jenis pajak kalau berdasarkan sifatnya, nah, itu ada pajak subjektif, ya, dimana pajak subjektif itu iuran wajib pajak yang dipungut, ya, berdasarkan subjeknya.
baru ditelusuri objeknya. Contohnya ada PPh pajak objektif ya. Kalau pajak objektif, di mana pajak objektif iuran wajibnya yang dipungut berdasarkan objeknya, baru ditelusuri subjeknya. Contohnya ada PPN, ada PPNBM ya, itu wajib sekali ya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya. Nah, kalau pajak pusat atau pajak negara, yaitu pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Jadi ada Direktorat Jenderal Pajak dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara seperti APBN. Ya, contohnya dari mana? Dari PPN, dari PPh, ada dari bea materai. Maka itu adalah dari jenis pajak pusat atau pajak negara. Jadi pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu untuk membiayai pengeluaran rutin negara. Ya, itu salah satunya jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya. Nah, selanjutnya ada pajak daerah. Nah, kalau pajak daerah yaitu adalah yang pajaknya kontribusi wajib ya kepada daerah ya, terutang ya oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Jadi berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah ya, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Contohnya ada pajak reklame, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak bea atau perolehan hak atas tanah dan bangunan, ada pajak kendaraan bermotor atau SNK, ada pajak parkir, ada pajak bea balik nama. Nah, ini kalau kita pajak daerah ya, kita masang reklame ya, kita masang reklame di jalan-jalan, di luar-luar ya, itu salah satunya sudah terkena pajak ya. Mungkin di luar, di jalan-jalan di Matahari atau di Java Mall ya, yang dipajang-pajang iklan-iklan banyak itu ya, itu termasuk masuk di dalam pajak daerah ya. Terus ada hiburan ya. Hiburan ini contohnya apa ya? Contohnya pada waktu kalian pergi ke bioskop ya. Bioskop itu salah satunya adalah hiburan ya kepada warga sekitar ya, untuk menonton film ya, tancap ya. Itu sudah termasuk kita terkena pajak. Nah, secara tidak langsung kita sudah kena pajak. Nah, terus pajak kendaraan bermotor atau STNK ya, itu sudah kewajiban kita sebagai warga negara ya, membayar pajak kendaraan bermotor ya, setiap 1 tahun sekali. Kalau sudah 5 tahun sekali, kita wajib ya, namanya ada pajak tahunan, pajak 5 tahun sekali ya. Kalau pajak tahunan itu yang berlaku setiap 1 tahun sekali ya, kita wajib datang ke kantor Samsat ya untuk membayar pajak. Nah, 5 tahun sekali kita wajib membayar pajak dan penggantian plat kendaraan. Itu nanti masuk kemana? Ke pajak daerah.
ke daerah provinsi kita masing-masing ya. Nah, ini ada pemberitahuan lagi ini. Nanti kalau sebagai warga negara yang baik ya, ini ada pembaruan ini. Kalau kita belum bayar pajak kendaraan bermotor ini sudah 2 tahun ini kita terlambat ya, maka nanti kita 2 tahun aja kita sudah belum laporan pajak, maka nanti kendaraannya dianggap kendaraan bodong. Nah, itu perlu diperhatikan ini ya. Kalau kita sudah tidak membayar pajaknya 2 tahun tidak membayar pajak, itu nanti akan kena namanya kendaraan motornya bodong, alias kita belum mempunyai STNK ya. Makanya perlu diperhatikan ya. Pajak balik nama ya. Kalau pajak balik nama itu apabila kita membeli sepeda motornya secara kredit. Nah, nanti kita harus wajib balik nama. Balik nama tuh biayanya sampai 500.000 ya. Jadi perlu diperhatikan sekali ya kalau kita melakukan balik nama. Nah, ini yang latar belakang identifikasi pajak ya. Ada inventarisasi potensi penerimaan atas seluruh wajib pajak yang terdaftar ya. Ada peningkatan terbukaan ya dalam pelaporan wajib pajaknya. Terus minimalisir tax evasion atau tax avoidance ya, peningkatan tingkat partisipasi pelaporan ya, surat pemberitahuan SPT ya. Nanti kita akan juga belajar ini namanya SPT itu apa ya, nanti kita akan belajar juga bersama-sama. Ada perbaikan administrasi pemotongan dan pemungutan pajak melalui pihak yang ketiga. Itu adalah salah satu yang melatar belakangi identifikasi pajak. Nah, pokok-pokok pengertian pajak yang perlu kita ketahui ya, dipungut berdasarkan undang-undang ya. Terus ada dapat dipaksakan, dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah ya, dipungut oleh pemerintah negara pusat atau daerah, diperuntukkan oleh bagi pengeluaran pemerintahan pusatnya ya. Itu secara public saving ya. Itu sekali perhatikan ya. Ada pajak retribusi dan sumbangannya. Di pajak itu manfaat tidak langsung bagi pembayarannya ya, penerimaan manfaat yang tidak kita ketahui, diperuntukkan bagi kepentingan umum dan dipaksakan oleh hukum ya. Retribusi itu manfaat langsung bagi pembayar, penerimaan diketahui, diperuntukkan bagi kepentingan umum dan dipaksakan oleh hukum. Nah, sumbangan itu adalah manfaat langsung bagi penerima. Ada penerima yang diketahui, diperuntukkan bagi kepentingan penerima dan bersifat sukarela. Itu adalah tentang pajak retribusi dan sumbangannya, sumber-sumbernya itu salah satunya seperti itu ya. Nah, baik, terima kasih. Jika nanti ada pertanyaan silakan nanti dipertanyakan. Ada yang dipertanyakan mungkin dalam kuliah hari ini? Ada yang ditanyakan? Terima kasih yang telah hadir ya. Ada Mas Aditya, Mbak Tria Aprilia, ada Mbak Ria Fitri, ada Mbak Latifah ya. Saya mengucapkan terima kasih yang telah hadir ya. Baik, mungkin ada yang dipertanyakan dalam perkuliahan hari ini.
Ada yang mau ditanyakan? Kurang jelas sih Mbak suaranya Mbak. Kurang jelas sih Mbak suaranya, bisa diulangi Mbak. Oh, belum ada. Baik, terima kasih. Jika nanti kalau ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan kepada grup ya. Mungkin tadi tentang pajak sudah sedikit paham ya. Jadi tentang pajak itu salah satu iuran rakyat ya kepada negaranya. Ada yang sudah bekerja di sini? Ada yang sudah mulai mengenal pajak? Nah, ini kalau ada belum kenal pajak, mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin ada yang ditanyakan di dalam kalian di tempat pekerjaannya. Ada yang ditanyakan enggak sekilas tentang pajak? Nanti saya jawab. Mungkin ada yang ditanyakan, mungkin tentang jenis-jenis pajaknya, atau tadi yang ditanyakan tentang PPN-nya. Kalian sudah pernah mengenal namanya PPN belum? Sudah pernah mengenal namanya PPN belum? Ada yang sudah mengenal namanya PPN? Sudah, ada yang belum ya. Nah, PPN ini termasuk pajak penambahan nilai ya. Itu salah satunya pada waktu kalian beli belanja atau di luar ya, masang reklame aja itu sudah mengenal namanya PPN. Nah, PPN itu salah satunya faktur pajaknya. Gimana, ada yang mau ditanyakan belum? Mungkin Mas Aditya. Baik, jika belum ada pertanyaan, maka untuk bulan hari ini saya akhiri dulu ya. Saya mengucapkan terima kasih yang telah hadir ya dalam mata kuliah hari ini. Dan saya maaf jika saya langsung menggunakan Google Meet karena OBS saya tadi agak bermasalah. Saya mengucapkan terima kasih ya. Nanti rekamannya akan saya share masukkan di dalam Syakat, sehingga nanti mahasiswa bisa absen ya nanti ya di dalam Syakat ya. Nanti jangan lupa absen juga di Syakat, karena itu nanti untuk absensi kalian di dalam Syakatnya. Nanti YouTube-nya ini akan saya masukkan ke Syakat langsung ya. Baik, saya mengucapkan terima kasih. Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi semua. Jika belum ada pertanyaan, nanti kalau ada pertanyaan belum jelas, kita bisa tanya jawab langsung lewat grup ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.